Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya. Terima kasih kepada tim Present Worship. Juga kepada adik-adik yang main tamborin. Luar biasa ya. Semangat sekali adik-adik yang main tamborin. Sampai gobios keringetan semua ya. Tapi seru ya, saya senang. Saya lihat itu senyum-senyum. Wah bagus ini ya. Gereja ini sangat berkati Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita buka ayat firman Tuhan. Nats pokok kita dalam Matius pasal 6. Ayat 25 sampai dengan 34. Matius pasal 6, ayat 25 sampai dengan 34, kita akan baca bergantian, saya ayat 25, saudara ayat 26, dan seterusnya kita bergantian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit, tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 1, 2, 3. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 1, 2, 3. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 1, 2, 3. Semua itu. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Puji Tuhan. Saudara, judul renungan pagi ini akan saya berjudul dihantui kekhawatiran. Ya, saudara pernah ketemu hantu? Ada yang pernah ketemu, ada yang tidak pernah ketemu. Tapi setiap hari manusia ini seringkali mudah sekali dihantui oleh kekhawatiran. Kekhawatiran bisa tiba-tiba datang dan kekhawatiran ini dampaknya sangat buruk. Ya, karena itu pagi ini ayo kita lepaskan itu. Kita buang kekhawatiran itu, saudara. Kita lihat dulu kekhawatiran dari ayat yang kita baca tadi. Khawatir itu dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya merimnau. Merimnau itu artinya apa? Artinya khawatir, cemas, yang pikirannya itu memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang dikhawatirkan. Jadi kata khawatir dari bahasa aslinya merimnau itu artinya hidupnya, pikirannya, perhatiannya dipusatkan kepada itu yang dikhawatirkan, hal yang dikhawatirkan. Mikir itu terus sampai tidak melihat janji Tuhan. Memusatkan perhatiannya kepada hal yang dikhawatirkan sampai tidak memusatkan pada janji Tuhan. Itulah arti kata merimnau, khawatir. Sampai-sampai lupa atau tidak ingat lagi atau tidak memusatkan kepada Tuhan, tapi memusatkan kepada yang dikhawatirkan. Sehingga tidak jarang orang yang dihantui kekhawatiran, tiba-tiba nanti bisa merasa begini, saudaraku. Wah, jangan-jangan sakit ya. Jangan-jangan suamiku selingkuh. Jangan-jangan pekerjaanku bangkrut. Jangan-jangan anakku rusak, jangan-jangan, wah jangan udah, jangan terong, kan gitu saudara ya. Sehingga orang yang ketakutan terus akan selalu hidupnya tidak tenang, ada momok dalam hidupnya. Dan semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran ini. Siapapun itu, mau anak-anak, mau dewasa, lansia sekalipun, pernah yang namanya dihantui kekhawatiran. Tapi saya percaya, saya berdoa beriman pagi ini kita semua lepas dari namanya kekhawatiran. Amin. Kita lihat ya, kita tanggapi dari ayat yang kita baca tadi. Ada beberapa hal tentang kekhawatiran. Yang pertama, ya, kekhawatiran itu dilepaskan, dibuang. Kenapa? Karena kekhawatiran itu merugikan. Katakan merugikan. 1, 2, 3. Kita baca ayat 27 ya, saudara perhatikan ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Tidak bisa menambah berarti artinya mengurangi. Dan itu sangat-sangat merugikan. Saudara, ada penyakit yang bernama hipokondria atau hipokondriasis. Yaitu ini kecemasan berlebihan terhadap penyakit. Mungkin saudara ada teman yang memiliki gangguan seperti ini. Jadi misalnya begini, hipokondria ini begini. Aduh, kok enggak enak ya jantungku ini, kok dadaku rasanya enggak enak, kenapa ini ya. Terus dia mikir, kecemasannya berlebihan, jangan-jangan kena jantung ini, jangan-jangan jantungku bocor, wah ini di ring ini, wah ini di bypass ini saudaraku ya, bukan hanya bypass Mojokerto Kertosono ini bisa bypass jantung ini. Padahal ujung-ujungnya hanya masuk angin. Nah ini hipokondria, masuk angin, jurusnya hanya satu, uang cepek koin. Apa itu? Keroan, saudaraku. Itulah kita tahu betapa bergunanya uang cepek koin daripada uang cepek ding yang lembaran itu. Saudara kan tidak tahu keroan pakai yang 100.000, dari saya 100 koin. Bukan hanya itu, ada orang-orang itu yang hipokondria ini begitu, saudaraku. Ada orang yang memikirkan, aduh jangan-jangan sakit ini berlebihan. Bahkan dia berpikir dia bisa mati loh. Padahal setelah diperiksa ke medis, tidak ada sesuatu yang berbahaya, nggak ada. Bahkan penyakitnya sangat ringan sebenarnya. Tapi karena orang ini dihantui kekhawatiran, dan itu merugikan hidupnya. Sehingga dia tidak tenang, dia akhirnya tambah parah, dan semakin parah, dan masuk ICU, dan mati. Padahal awalnya sebenarnya tidak parah gitu, saudara. Bukan hanya hipokondria, tapi ada gangguan mental yang bernama OCD. OCD, bukan COD ya. Kalau COD kan kita beli online, saudara. Ini OCD. OCD itu Obsessive Compulsive Disorder. Jadi ini gangguan mental. Orang yang tidak terkontrol, tidak bisa mengontrol mentalnya dan dipaksa berulang-ulang mengulangi kejadian yang sama. Contohnya begini, setelah cuci tangan, dia megang begini, aduh ini jangan-jangan ada penyakitnya, cuci tangan lagi, gitu ya. Megang keluar, megang pintu, ini ada bakterinya, cuci tangan lagi. Ini OCD, saudaraku, bahaya nih. Nanti ke gereja mikir, jemuranku sudah tak angkat belum ya? Aduh, pulang dulu ngangkat jemuran. Mau berangkat ke gereja, aduh LPG-nya sudah dimatiin atau belum ya kompornya? Balik rumah lagi, meriksa lagi LPG-nya sudah dimatikan belum? Nanti keluar rumah lagi, gimana ya, si Bleki sudah kasih makan belum ya? Jadi orang yang terus berkelanjutan, saudaraku, tidak tenang hidup. Ingat, saudaraku, jangan khawatir. Khawatir itu merugikan. Dan akhirnya khawatir bisa stres. Orang stres akhirnya bisa kena kanker, gangguan imun, penyakit jantung, juga salah satunya orang yang khawatir stres bisa kena masalah berat badan. Loh iya, saudara jangan dianggap orang yang gemuk itu karena dia tidak bisa jaga makan. Mungkin, tapi kadang khawatir bisa membuat orang gemuk. Dulunya langsing, sekarang luas. Bodinya kayak bandara, luas banget. Bisa jadi karena khawatir ya. Ada juga yang karena khawatir, kurus ya saudaraku ya, sampai turun 30 kilo, sampai 40 kilo ada. Banyak saudaraku ya, kekhawatiran itu merugikan. Apakah di sini ada yang mau khawatir? Saya rasa tidak ada. Hidup kita pasti diberkati, hidup kita pasti beruntung, asalkan jangan khawatir. Saya sebelum masuk di poin kedua, saudaraku, izinkan saya bertanya. Di sini semua kan pernah khawatir ya, ayo kita manusia biasa kok, saya pun juga pernah kok. Tapi itu keputusan pikiran kita, mau tetap khawatir, mau tetap dihantui kekhawatiran atau tidak. Ya kalau orang uangnya banyak, tidak khawatir. Lu siapa pikir, siapa kira saudaraku, orang yang kaya raya, kekhawatirannya lebih tinggi loh saudaraku. Bisa jadi itu kalau dia tidak bisa menguasai dirinya, dia dihantui kekhawatirannya, tambah stresnya tambah menjadi-jadi. Aduh bulan ini harus ngasih gaji karyawan, siapkan 1 miliar untuk karyawannya semua. Belum nanti bayar di bank, waduh banyak saudaraku. Banyak, jadi jangan berpikir orang yang kaya itu tidak punya kekhawatiran. Loh kalau orang itu tidak bisa menguasai dirinya, kekhawatiran akan menghantui hidupnya. Jadi siapapun pernah mengalami kekhawatiran. Pertanyaannya, apakah dengan khawatir kita mendapatkan sesuatu yang baik? Saudara jawab. Apakah dengan khawatir kita bisa mendapatkan hal yang positif? Enggak. Coba ya saya mau tanya, apakah dengan khawatir kita memikir khawatir kita bisa kaya?
Enggak ada. Dengan khawatir kita bisa kenyang? Enggak ada. Dengan khawatir, apakah pasangan kita makin mencintai kita? Enggak, justru ya, perhatikan nih. Orang yang khawatir, suami yang khawatir, dia mengeluh kepada istrinya. Istrinya yang dengerin, enggak enak. Bisa ikut-ikutan khawatir. Sama halnya dengan istri yang khawatir nanti anak-anaknya gimana, nanti masa depannya gimana, ngeluh aja ke suaminya. Maka bisa transfer. Kekhawatiran tidak mendapatkan satu hal pun yang menguntungkan. Kekhawatiran tidak bisa membuat kita sukses. Apalagi kekhawatiran tidak membuat tubuh kita sehat. Jadi untuk apa khawatir? William Berkeley mengatakan, orang yang tertawa, suka tertawa, artinya orang yang bersuka cita, hidupnya lebih panjang daripada orang yang suka khawatir. Karena itu bersuka cita ya. Bersuka cita saudaraku ya, haleluya, tapi jangan di tengah jalan. Jangan saudaraku ya, jangan ya. Suatu saat saya ini pernah ya, di gereja di Surabaya ya, deket-deket Tunjungan Plaza sana lah, deket-deket situ saudaraku ya. Saya setiap kali khotbah, ada yang tertawa saudaraku. Saya tidak kasih humor, ya tertawa. Saya kasih humor, tertawanya makin menjadi-jadi. Khotbah saya tegas, dia tertawa. Akhirnya kan agak mengganggu ya, mengganggu saudaraku. Saya mau saya tegur gitu loh saudaraku. Jangan hormati dia Tuhan, hormati firman Tuhan. Mau saya tegur begitu, Roh Kudus bilang, nggak usah, diam aja, lanjutkan khotbahmu gitu ya. Saya khotbah akhirnya, saya khotbah. Setiap kali saya khotbah dia tertawa. Saya khotbah lagi dia tertawa. Saya kasih humor, tertawanya lebih keras. Loh kok kayak kuntilanak saudaraku ya. Ya udah saya diam aja, saya khotbah terus. Selesai khotbah, saya diajak ke Bapak Ibu Gembalanya ke depan untuk menyalami jemaat. Saya salami. Begitu tiba orang yang tadi tertawa, mau deket. Wah ini ya, kenapa saya mau tanya ya, kok tertawa apa yang lucu gitu saudaraku ya. Tadi selama saya khotbah, apa yang lucu, boleh sharing dong gitu ya. Ternyata begitu mendekati saya salami, dia enggak ngomong, dia hanya, hanya gitu, tertawa tuh. Oh memang, gitu aku ya. Begitu dia pulang saya tanya kepada ibu gembalanya, Bu enggak apa-apa ya? Oh iya Pak itu agak gini Pak memang Pak. Untung saja saya tidak menanggapi saudaraku ya. Coba kalau saya tanggapi waktu di tengah-tengah saya khotbah, dia tambah menjadi-jadi kan. Jadi kuntilanak, jadi pocong, jadi tuyul dan sebagainya. Ya memang ada orang-orang yang gitu ya. Memang ada orang-orang yang perlu kita layani secara khusus saudaraku ya. Orang-orang yang perlu kasih Tuhan. Saudaraku, para psikolog mengatakan 92% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. 92% hal yang kita khawatirkan, jangan-jangan itu 92% tidak pernah terjadi. Ini menurut para psikolog. Karena itu saudara, perhatikan ini sebelum masuk poin kedua. Kekhawatiran tidak memperbaiki masa depan. Kekhawatiran hanya merusak masa kini. Kekhawatiran tidak memperbaiki masa depan, kekhawatiran hanya merusak masa kini. Jangan khawatir. Yang pada sebelahmu, jangan khawatir ya. Ya, saya khawatir ya. Rugi. Ya. Yang kedua, mari kita lihat tentang kekhawatiran. Ayat 31 dan 32. Ya, ayat 31 dan 32. Bahwa orang khawatir itu, ayat 32-nya bisa ditampilkan. Ayat 32 mengatakan demikian, saudaraku. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang kedua, untuk kita menanggapi ayat ini, saudaraku. Kekhawatiran orang yang khawatir itu identik dengan orang yang tidak kenal Allah. Kita mengaku kita percaya Tuhan, kita mengenal Tuhan, tapi kalau kita tetap khawatir, dihantui kekhawatiran, maka percaya saudaraku, saudara identik dengan orang yang tidak mengenal Allah. Lepaskan itu, jangan khawatir, karena kita percaya bahwa Allah menyediakan semuanya itu. Tuhan menyediakan bagi kita. Orang khawatir sama dengan tidak beriman, orang beriman sama dengan tidak khawatir. Gampang itu saudaraku. Orang khawatir itu tidak beriman. Orang beriman itu tidak khawatir. Coba kita lihat anak-anak kita. Gak khawatir itu besok makan apa. Gak khawatir bayar sekolahnya gimana, saudaraku. Gak khawatir ya besoknya tidurnya gimana.
besok sekolahnya apa, enggak khawatir saudara. Kenapa? Karena dia percaya kepada papa mamanya, percaya kepada orang tuanya. Seharusnya kita juga percaya kepada Tuhan. Ingat, Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11 dikatakan, adakah seorang daripadamu, Matius 7 ayat 9 sampai 11, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, karena meminta kepadanya, berarti itu sebuah janji Tuhan. Mintalah maka akan diberi. Saudara ingat ada doa Bapa kami, ada tertulis begini. Doa Bapa kami ya, berikanlah kepada kami makan kami pada hari ini secukupnya. Itu di dalam bahasa Inggrisnya our daily bread, roti harian. Artinya Tuhan itu sudah menyediakan jatah untuk kita. Setiap hari itu sudah ada jatah untuk anak-anaknya. Bapa yang baik sudah menyediakan. Kenapa ya kok di doa Bapa kami tidak mengatakan demikian? Berikanlah kepada kami tahun ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa ya kok kan harusnya ya Tuhan berikan kami pada tahun ini Tuhan makanan yang secukupnya. Sepanjang tahun banyak makanan kan gitu kan. Atau mungkin kenapa kok tidak bilang Tuhan berikanlah pada kami 1 minggu ini makan kami secukupnya. Kenapa kok tulisannya berikanlah kepada kami pada hari ini. Kenapa? Ada 2 pelajaran di situ. Yang pertama, supaya kita mengandalkan Tuhan setiap hari. Kalau hanya tahun ini, ya kita hanya berdoa setahun sekali. Bulan ini ya hanya sebulan sekali. Tapi Tuhan minta setiap hari mengandalkan Tuhan. Itu pelajaran. Saya sebenarnya bisa khotbah doa Bapa kami, saudara. Tapi ya saya bagi sedikit. Mengandalkan Tuhan. Yang kedua, artinya bahwa hari ini sudah ada jatahnya. Besok minta kepada Bapa lagi. Hari ini Bapa berikan. Besok lagi, hari ini berikan kami secukupnya. Besoknya lagi, hari ini. Artinya apa? Setiap hari, every day, setiap hari Tuhan memelihara kita. Itu janjinya. Dia Bapa yang baik. Jangan khawatir. Orang khawatir itu artinya tidak mengenal Allah. Banyak orang khawatir karena masih hidup di masa lalu. Suatu saat ada orang yang dia konsultasi ke dokter jiwa ya. Konsultasi saudaraku. Bukan dia gila, enggak. Dia ingin dapat obat tidur. Karena dia tidak bisa tidur. Tapi dokter ini tidak serta-merta kasih obat tidur. Enggak saudaraku. Enggak. Tapi dikasih semacam saran. Bagaimana supaya tidur mudah. Maka di beberapa saran, akhirnya orang ini pulang ke rumah menjalankan saran dari dokter. Minggu depannya balik lagi, bilang nggak bisa tidur. Sudah dijaga makanannya, minumannya, dan sudah olahraga, tapi nggak bisa tidur. Dokternya akhirnya punya cara yang lain, selain memberi obat tidur, belum diberi, saudaraku ya. Maka caranya disuruh hitung, 1 sampai 10. Saudara masih ingat film Mr. Bean? Hitung domba. Wah, terus kesuwen toh, kalkulator. Oh, kan tidur. Ini dokter ini bilang kepada pasiennya, hitung 1 sampai 10. Oke, kita coba. Minggu depan, dia balik lagi, saudaraku. Tanya, kenapa kok kembali? Dok, saya tuh hitung 1, 2, mulai ngantuk. 3 ngantuk. 4 sudah tertidur. 5 makin ngantuk. 6, 7, tapi begitu angkat 8, saya langsung terbangun, Dok. Kaget. Apa ya? Saya ulang lagi. 1, 2, 7, 8, terbangun lagi. Dokternya tanya, loh, kok bisa ya? Terus dokter coba mengoreksi kehidupannya. Oh, ternyata orang ini adalah mantan petinju. Mantan petinju. Jadi kalau sudah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ting, dia bangun ya. Harus bangun dia ya, siap-siap tinju lagi. Karena dia apa? Mantan petinju. Enggak boleh sampai 10 kan? AO dia. Nah, makanya orang yang hidup di masa lalunya, belum meninggalkan masa lalunya kayak mantan petinju ini. Hidupnya terus dikuasai kekhawatiran, dihantui kekhawatiran, dan itu sangat-sangat merugikan. Itulah Tuhan mengatakan harus beriman, karena engkau, saudara dan saya, mengenal Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ya. Terus gimana Pak? Oke, kekhawatiran itu merugikan. Kedua, kekhawatiran itu sama dengan orang yang tidak beriman. Yang ketiga,
Caranya di situ dikatakan di ayat 33 bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudah kuncinya itu. Untuk lepas dari kekhawatiran kita sering kali bahkan kita hafal ayat ini, saudara. Cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, jangan dibalik. Cari dulu semuanya, baru kerajaan dan kebenarannya. Enggak boleh dibalik. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, kebutuhan kita ya, bukan keinginan kita. Semuanya itu artinya kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita akan ditambahkan kepada kita. Saudara, kita sering kali ya, selain hafal juga mungkin saudara pernah dengar khotbah dari pendeta-pendeta lain tentang cari dulu kerajaan kebenarannya. Saya bagi sedikit saudara ya, kata mencari itu adalah bukan hanya mencari yang biasa seperti orang mencari pekerjaan, seperti orang mencari jodoh, bukan begitu saudara. Kata mencari di sini, ini memiliki makna sesuai bahasa aslinya, sebuah usaha yang terus-menerus dengan asik dilakukan. Nah itu, sebuah usaha yang terus-menerus, terus ada kata kuncinya, dengan asik dilakukan. Jadi ini bukan sekedar, cari pekerjaan dapat ya enggak, puji Tuhan, enggak dapat ya cari lagi, jodoh ya begitu. Enggak, tapi ini sebuah usaha yang asik banget. Dia cari terus seneng saudaraku. Seneng. Makanya ayo waktu kita mencari kerajaan Allah dengan asik, bukan dengan paksaan. Kerajaan Allah itu berbicara bukan soal berkatnya, bukan soal gedungnya, bukan soal bangunannya, bukan. Kerajaan Allah itu bicara soal yang memerintah kerajaan itu. Pemimpinnya siapa? Yesus. Itu kerajaan Allah, berbicara tentang Yesus. Saya bisa saya bukakan beberapa bukti ayatnya, saudaraku. Kerajaan Allah ini bicara soal Yesus. Cari Yesus, yang setuju katakan amin. Katakan amin. Kebenarannya. Kebenaran itu bicara tentang perintah-perintahnya. Perintahnya itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah perintah. Dave Brannon, seorang penulis Our Daily Bread, mengatakan, orang percaya harus mencintai kebenaran, mencari kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Dave Brannon, penulis Our Daily Bread, mengatakan, orang percaya harus mencintai kebenaran, mencari kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Saudaraku, untuk kita tidak khawatir, cari Tuhan. Jangan mau dihantui kekhawatiran. Ingat, kekhawatiran itu merugikan. Kekhawatiran itu identik dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kekhawatiran hari esok mencuri sukacita hari ini. Jangan khawatir. Nama kekhawatiran hari esok mencuri sukacita hari ini. Cari kerajaan Allah, kebenarannya. Lebih baik memenuhi tuntunan firman daripada tuntutan dunia. Kebenarannya, perintahnya itu bicara soal firmannya. Kalau kerajaannya bicara tentang Yesus. Jadi sekali lagi, ayo kita lebih mengutamakan tuntunan firman daripada tuntutan dunia. Ada orang, contoh sederhana, ada orang karena gengsi, ya, hidup karena gengsi, dia lebih memenuhi tuntutan dunia, tanpa memperhatikan ekonominya, saudara. Sehingga akhirnya dia beli mobil mewah, kredit, dia membeli rumah mewah, saudara. Tapi dia tidak merencanakan dengan baik. Terus mengatakan, enggak usah khawatir Pak Bambang, jangan khawatir, Tuhan pasti memberkati kita. Ini konyol, saudaraku. Orang yang tidak khawatir bukan berarti dia sembarangan hidupnya, enggak. Tapi dia mempertimbangkan dengan bijak. Setiap keputusan yang diambil harus dengan bijak. Akhirnya apa? Karena gengsi, maka tidak bisa bayar dan diuber-uber oleh penagih hutang. Terus menyalahkan Tuhan. Tuhan kok tidak memberkati saya? Kan gitu. Hati-hati saudaraku ya. Mari kita dengan bijak saudaraku. Mengikuti tuntunan firman daripada tuntutan duniawi. Ayat terakhir, saya undang pemusik untuk maju. Mari kita baca bersama 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Kita baca bersama ya 1, 2, 3. Serahkanlah segala, bisa lebih keras, 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya akan tutup dengan sebuah kisah. Berapa bulan yang lalu saya mendapatkan pertolongan Tuhan. Anak saya seminggu lalu kan graduate, lulus SMP.
Nah, di Surabaya, atau kalau di Sidoarjo bagaimana? Di Surabaya itu meskipun lulusnya masih tahun depan, maka cari SMA, sekolah ke jenjang berikutnya harus dibayar tahun ini. Nah, sehingga tahun lalu, saya dan istri sudah mulai cari-cari SMA untuk anak saya, sudah tahun lalu ini ya. Dan saudara tahu, harga SMA di Surabaya, sekolah swasta, itu luar biasa. Harganya sangat membahagiakan, saudara. Oh, sangat membahagiakan, membuat jantung dak-dikduk gitu ya. Ngeri harganya, saudaraku. Nah, akhirnya setelah kita survei sekolah ini, akhirnya dengan pertimbangan kami berunding, masuklah di sebuah sekolah ini. Tapi biayanya juga tetap lumayan. Oke? Nah, saudaraku, secara manusia ada khawatir, tapi saya lebih menonjolkan iman kepada Tuhan. Saya tidak mau khawatir yang berlebihan, saya mau bergantung kepada Tuhan. Sehingga saya mengajak anak saya juga, ayo kamu nanti tahun depan akan SMA, berdoa supaya ada biaya. Saya sudah bilang kepada pihak sekolah, kami akan cicil, tapi enggak sampai mencicil, ya. Mengangsur, dan sekolah memperbolehkan. Oke. Namun demikian itu masih cukup besar bagi kami. Tapi yang heran, luar biasa karya Tuhan. Tuhan membuka jalan berbagai macam cara. Berbagai macam cara, kalau saya cerita banyak. Tapi beberapa hal saja. Satu cara, contoh. Kami di rumah punya anjing. Ya, anjing kami ada yang jantan, ada yang betina. Yang jantan namanya Blazer. Ya memang saya enggak beri nama Jas, ya. Pakai Blazer ya, namanya Blazer yang jantan. Yang betina namanya Mocha. Itu Mocha ya panggilannya. Kalau sesuai KTP-nya nama panjangnya Mocha Latte Cappuccino Espresso Italiano. Ya itu, panggilannya Mocha gitu. Nah, mereka ini bulan madu. Si jantan dan betina bulan madu dan hamil si betina ini, ya. Mukanya hamil dan anjing itu anjing pom, 2 bulan berikutnya melahirkan. Melahirkannya langsung 4, saudaraku. Langsung 4. Dan saya mulai tawar-tawarkan ke beberapa orang, dijual. Susah loh cari penjual anjing itu. Saya tanya, ini ada sertifikatnya enggak? Sudah divaksin belum? Nanti keturunannya gimana? Ini induknya ya apa? Tolong foto, macam-macam loh. Permintaan orang itu macam-macam. Ada yang mau 1, harganya enggak cocok. Ada yang mau 1 tapi minta gratisan. Loh, ada yang model gitu. Ya sudahlah, saya percaya Tuhan buka jalan. Saya percaya Tuhan buka jalan. Dan tiba-tiba, saudaraku ya, tiba-tiba banyak yang tawar begini, enggak cocok. Ada satu orang, dia bilang gini, saya borong semuanya, saya kasih tunai. Kaget kami. Puji Tuhan, sudah terjual dan uangnya sudah ditransfer. Puji Tuhan bisa untuk bayar SMA. Itu satu kesaksian. Banyak cara Tuhan yang lain. Ada orang di luar kota, jauh dari Sidoarjo, jauh dari Surabaya, tiba-tiba telepon, bagaimana kabarnya Pak Bambang? Oh iya baik, puji Tuhan. Pak, saya mau memberkati Bapak, nomor rekeningnya tolong. Sudah gitu, saudaraku. Ya enggak banyak berkat yang diberikan, tapi saya mensyukuri itu cara Tuhan. Setelah ini ada cara Tuhan, ini pakai cara Tuhan, ini pakai cara Tuhan. Dikumpulkan semua. Februari kemarin, lunas. Dan saya tinggal masuk SMA. Selesai, saudara. Tapi perjuangan kami belum selesai. Tuhan akan terus menunjukkan kasih dan rahmat. Demikian juga dalam hidup saudara. Dia akan menunjukkan kebaikannya, mujizatnya. Asal saudara, jangan khawatir, tetap beriman kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.